Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Landasan Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Wila Sari Arlen MPD. Baiklah, kita lanjut ke soal yang pertama. Baiklah, soal yang pertama, jelaskan dalam konteks landasan ekonomi pendidikan, bagaimana peran pemerintah dalam memastikan pemerataan akses pendidikan di daerah yang tertinggal. Jawabannya yaitu, dalam konteks landasan ekonomi pendidikan, peran pemerintah sangat penting dalam pemerataan akses pendidikan, terutama di daerah yang tertinggal. Pendidikan ialah investasi jangka panjang yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan dalam akses pendidikan dapat memperbesar jurang sosial ekonomi di daerah yang maju dan di daerah yang tertinggal. Ada beberapa peran pemerintah dalam mengatasi pemerataan akses pendidikan. Yang pertama, alokasi anggaran yang memadai. Yang kedua, peningkatan infrastruktur pendidikan. Yang ketiga, distribusi guru secara merata. Yang keempat, subsidi dan beasiswa pendidikan. Yang kelima, implementasi teknologi pendidikan. Dan yang terakhir, ada kolaborasi dengan sektor swasta dan komunitas lokal. Menurut pendapat saya, untuk mengatasi ketimpangan tersebut ialah pemerintah tidak hanya bertindak sebagai penyedia dana saja, tetapi juga sebagai fasilitator yang memberdayakan masyarakat setempat. Kebijakan seperti subsidi pendidikan, insentif guru, dan teknologi pendidikan adalah langkah konkret untuk mengatasi geografis, ekonomi, dan sosial yang sering dihadapi di daerah yang tertinggal. Jadi, pemerintah harus memprioritaskan kesetaraan pendidikan sebagai dasar pembangunan yang berkelanjutan. Soal yang kedua, jelaskan bagaimana prinsip efisiensi dan efektivitas dan dapat diterapkan dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Berikan contoh kebijakan atau program pendidikan yang telah berhasil menerapkan prinsip ini. Prinsip efisiensi. Efisiensi berarti memanfaatkan anggaran secara hemat dan optimal untuk mencapai output yang diinginkan. Ya. Contoh prinsip efisiensi yaitu program pengadaan buku digital di beberapa negara telah berhasil mengurangi biaya cetak buku fisik dan distribusinya. Dengan memberikan akses ke buku elektronik melalui perangkat tablet atau komputer, pemerintah menghemat biaya logistik sekaligus menyediakan bahan ajar yang dapat diperbarui dengan mudah. Yang kedua ada prinsip efektivitas. Efektivitas berarti memastikan bahwa anggaran yang digunakan menghasilkan dampak yang sesuai dengan tujuan. Ada dua program pendidikan yang sukses seringkali menggabungkan kedua prinsip tersebut. Yang pertama ada program pendidikan jarak jauh atau e-learning. Prinsip efisiennya mengurangi kebutuhan fisik seperti ruang kelas dan transportasi. Sedangkan prinsip efektivitasnya memungkinkan siswa di daerah terpencil mengakses pendidikan berkualitas. Ya. Yang kedua ada program Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Prinsip efisiennya memotong birokrasi dengan pemberian langsung kepada penerima manfaat melalui sistem non-tunai. Menurut prinsip efektivitasnya, menyasar siswa dari keluarga miskin untuk memastikan mereka tetap bersekolah. Soal yang ketiga, jelaskan bagaimana kesenjangan akses terhadap teknologi memengaruhi pemerataan pendidikan di Indonesia. Apa langkah yang harus diambil pemerintah untuk mengatasi kesenjangan tersebut? Tidak. Jawabannya, kesenjangan akses terhadap teknologi di Indonesia memengaruhi pemerataan pendidikan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, ketimpangan akses pendidikan berkualitas. Yang kedua, kesenjangan kualitas guru dan sumber belajar. Yang ketiga, keterbatasan pemanfaatan teknologi oleh sekolah. Langkah-langkah yang harus diambil pemerintah yaitu membangun infrastruktur teknologi. Yang kedua, penyediaan perangkat teknologi. Yang ketiga, pelatihan guru dan literasi digital. Yang keempat, pengembangan konten dan platform belajar digital. Yang kelima, kemitraan dengan swasta. Perbedaan kelas sosial memiliki dampak yang signifikan terhadap akses individu dan terhadap pendidikan formal. Ada beberapa cara perbedaan ini memengaruhi akses tersebut.
Yang pertama, ketersediaan sumber daya ekonomi. Kelas sosial yang lebih tinggi, ekonomi yang lebih besar, memungkinkan keluarga untuk membayar biaya pendidikan, memberi buku, alat tulis, dan teknologi pendukung seperti komputer atau internet. 3. Yang kedua, kualitas pendidikan yang diterima. Anak-anak dari keluarga kelas atas cenderung dapat mengakses sekolah berkualitas tinggi, baik negeri maupun swasta, yang biasanya memiliki fasilitas lengkap, guru yang berkualitas tinggi, dan lingkungan belajar yang kondusif. Yang ketiga, akses ke pendidikan lanjutan. Kelas sosial atas memiliki kemampuan untuk mendukung anak-anak mereka melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, seperti universitas ternama baik di dalam maupun di luar negeri. Jelaskan bagaimana latar belakang kelas sosial keluarga mengaruhi pola asuh dan dukungan pendidikan anak. Apa yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk menjembatani perbedaan ini? Jawabannya yaitu, yang pertama ada prioritas dan harapan pendidikan. Kelas atas. Orang tua dari kelas atas, sosial atas cenderung memiliki harapan tinggi terhadap prestasi akademik anak dan secara aktif mendorong mereka untuk mencari jenjang pendidikan tertinggi. Sedangkan kelas menengah, orang tua kelas menengah juga menempatkan pendidikan sebagai prioritas, tetapi sering kali lebih fokus pada pengembangan keterampilan praktis dan pengalaman sosial untuk mendukung keberhasilan anak di masa depan. Kelas bawah, karena tekanan ekonomi, orang tua dari kelas sosial rendah mungkin lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar dan pekerjaan daripada pendidikan. 3. Yang kedua, akses ke sumber daya pendidikan di rumah. Orang tua dari kelas atas memiliki akses ke buku, internet, alat pembelajaran, dan lingkungan rumah yang mendukung belajar. Sebaliknya, anak-anak dari kelas bawah mungkin tumbuh di lingkungan yang kurang kondusif, misalnya dengan keterbatasan ruang belajar atau kurangnya akses teknologi. 3. Yang ketiga, gaya pola asuh. Kelas atas dan menengah umumnya mengadopsi gaya pola asuh yang demokratis, dengan komunikasi terbuka, dukungan emosional, dan pengawasan yang cukup terhadap aktivitas pendidikan anak. Sedangkan kelas bawah cenderung menerapkan pola asuh otoritatif atau permisif, sering kali disebabkan oleh tekanan hidup. Apa yang dapat dilakukan sekolah untuk menjembatani perbedaan ini? Yang pertama, program dukungan untuk orang tua. Yang kedua, peningkatan akses sumber daya. Yang ketiga, program beasiswa dan subsidi. Yang keempat, pendampingan dan bimbingan belajar. Ya, dan yang terakhir, membangun lingkungan yang inklusif. Soal yang keenam, jelaskan bagaimana pendidikan keluarga berperan dalam pembentukan karakter anak. Berikan contoh nyata bagaimana pola asuh keluarga dapat memengaruhi perkembangan kepribadian seorang anak. Peran penting pendidikan keluarga dalam pembentukan karakter anak. Pendidikan keluarga adalah fondasi utama dalam pembentukan karakter anak karena keluarga merupakan lingkungan pertama tempat anak belajar nilai, norma, dan perilaku. Ada beberapa peran penting dalam pendidikan keluarga. Yang pertama, pembentukan nilai dan moral. Yang kedua, pengembangan identitas diri. Melalui kasih sayang, dukungan, dan pengakuan keluarga membantu anak membangun rasa percaya diri dan identitas positif. Anak yang dibesarkan dalam lingkungan penuh cinta cenderung memiliki harga diri yang lebih baik. 3. Pola pikir dan sikap terhadap dunia. Orang tua yang mengajarkan sikap positif, kerja keras, dan tanggung jawab akan membentuk anak yang optimis dan resilient.
Dan yang terakhir yaitu keterampilan sosial dan emosional. Anak-anak belajar bagaimana berkomunikasi, mengelola emosi, dan menjalin hubungan sosial melalui interaksi sehari-hari dengan anggota keluarganya. Soal yang terakhir, jelaskan kebijakan pemerintah yang kamu ketahui dalam rangka membangun pendidikan yang berkualitas. Ada beberapa kebijakan yang signifikan yang pemerintah lakukan untuk membangun pendidikan yang berkualitas. Yang pertama yaitu wajib belajar 12 tahun. Tujuannya itu menjamin bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan dasar dan menengah secara gratis atau dengan biaya yang terjangkau. Yang kedua yaitu program Indonesia Pintar atau PIP. Tujuan membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat melanjutkan pendidikan. Yang ketiga, Merdeka Belajar. Tujuannya meningkatkan kualitas pembelajaran melalui kurikulum yang fleksibel, pembelajaran berbasis kompetensi, dan penilaian yang lebih adil. Yang keempat ada peningkatan kompetensi guru. Tujuannya memastikan guru memiliki kemampuan pedagogik dan profesional yang memadai. Yang kelima, revitalisasi pendidikan vokasi. Tujuannya meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Yang keenam ada digitalisasi pendidikan. Tujuannya memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketujuh, bantuan operasional sekolah atau BOS. Tujuannya memberikan pendanaan untuk operasional sekolah agar tidak membebani orang tua siswa. Yang terakhir, peningkatan akses pendidikan di daerah G3, terdepan, terpencil, dan tertinggal. Tujuannya mengurangi kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan daerah yang terpencil. Sekian itu saja soal dan jawaban yang telah saya bacakan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.